Gu Jin bersama Wayan Kang atau kita sebut saja namanya Yang Kang telah tiba di kota berikutnya. Baru saja tiba, mereka dihampiri pemilik toko dan mengajak mereka untuk masuk karena sudah disediakan makanan untuk mereka. Hal tersebut membuat Gu Jin merasa aneh siapa yang menyiapkan makanan itu. Yang Kang menjebak mungkin saja ini perbuatan Lu Chengfeng, kepala desa Guyun, sebagai ucapan permintaan maaf karena Lu Chengfeng waktu itu sudah memenjarakannya. Karena gratis, mereka berdua pun segera makan makanan yang sudah dihidangkan. Sesaat, Gu Jin teringat kepada Rong Er, karena salah satu makanan di sana mirip seperti masakan yang biasa dibuat olehnya. Setelah selesai makan, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Lalu adegan berpindah 23 tahun yang lalu. Kisah menceritakan tentang keluarga Ouyang di desa Unta Putih. Di kala itu, ayah dan ibu Ouyang meninggal dunia. Hal itu dimanfaatkan oleh orang-orang untuk merebut posisi pemimpin kepala desa Unta Putih. Ouyang yang masih kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu tak lama kemudian datang seorang pria, pamannya Ouyang yang bernama Feng. Ia pun memutuskan Ouyang adalah penerus pemimpin desa Unta Putih. Semua orang pun ketakutan dan menuruti perintahnya. Setelah itu, Paman Feng meminta Ouyang yang masih kecil untuk tenang saja, karena sang paman akan melindunginya, sampai nanti Ouyang tumbuh besar dan layak menjadi pemimpin desa tersebut. Selama itu juga, Paman Feng akan mengajarinya ilmu bela diri. Singkat cerita, Ouyang telah tumbuh dewasa. Ia pun masih belum bisa move on dari kematian sang ibu. Dari sinilah ia mencari banyak wanita yang wajahnya mirip seperti ibunya dan dipekerjakan sebagai pengawal pribadinya. Lalu kemudian salah satu pengawalnya berusaha kabur bersama sang kekasih. Hal itu dihentikan oleh Ouyang karena sudah menjadi pengawalnya, maka dilarang untuk menikah. Alhasil pengawalnya di sana bersama kekasihnya memilih untuk bunuh diri. Hingga sampai sekarang, Ouyang terus mencari wanita yang mirip seperti ibunya untuk dijadikan pengawal pribadi. Kembali ke masa sekarang, Ouyang menghampiri Mu Nian yang telah ia culik. Inilah alasan ia menculiknya karena hidung sekaligus bentuk wajah Mu Nian sedikit mirip seperti ibunya. Maka dari itu ia membuat Mu Nian tidak bisa bergerak dan dimasukkan ke dalam peti mayat, lalu disembunyikan di sebuah gubuk tidak terpakai. Nantinya ia akan kembali lagi untuk menjemputnya dan dibawa pulang ke desa Unta Putih. Kembali ke Gu Jin, kini mereka berdua telah tiba di kota pemberhentian berikutnya. Dan lagi-lagi mereka diajak masuk oleh pemilik sebuah toko makan dan sudah mempersiapkan makanan untuk mereka berdua. Yang dimana mereka berdua masih berpikir itu merupakan ulah dari Lu Chengfeng. Saat sedang makan, Gu Jin mulai curiga karena makanan yang dimakannya mirip seperti masakan milik Rong Er. Ia pun menduga ini perbuatan Rong Er. Ia pun meminta Yang Kang untuk menunggu sebentar. Dengan segera, Gu Jin pergi ke kota berikutnya karena memiliki feeling Rong Er pasti sudah tiba di sana untuk mempersiapkan makanan. Benar saja, setelah tiba di sebuah toko makan, ia melihat Rong Er yang sedang memesan beberapa makanan untuknya. Setelah itu ia pun segera menghampirinya yang dikala itu Rong Er sedang duduk santai di atas genteng. Mereka berdua pun berpelukan, akhirnya bisa bertemu kembali. Sementara itu, Ouyang menculik beberapa wanita di kota tersebut dan dikumpulkan. Ia pun menyeleksi wajah mereka, namun sayang tidak ada satupun yang mirip seperti ibunya. Hal itu membuatnya menjadi sangat kesal. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka berdua yang sedang makan tak sengaja mendengarkan pembicaraan beberapa warga di sana yang mengatakan beberapa hari ini terdapat penjahat yang menculik wanita gadis di kota tersebut. Beberapa wanita ada yang kembali dengan selamat namun seperti hilang ingatan dan beberapanya lagi ditemukan tewas terbunuh. Kemudian mereka berdua mulai merasa aneh siapa pelaku yang menculik beberapa wanita akhir-akhir ini. Sesaat mereka menemukan sebuah tanda yang diketahui tanda tersebut berasal dari sekte pengemis untuk menunjukkan arah.
Alhasil mereka berdua pun terus mengikuti jejak dari tanda tersebut hingga membawa mereka tiba di sebuah penginapan. Terdengar jelas beberapa orang pendekar dari sekte pengemis merencanakan sesuatu hal. Gu Jin bersama Rong mulai curiga penculik para wanita di kota tersebut ulah dari sekte pengemis. Alhasil mereka pun mengikutinya. Dan benar saja saat di malam hari, pendekar dari sekte pengemis itu masuk ke dalam rumah seorang gadis. Gu Jin bersama Rong segera mengikuti untuk menghentikannya. Namun sayang ini semua ternyata kesalahpahaman saja. Seorang wanita yang bernama Jia lalu keluar. Ia pun berkata kedua pendekar sekte pengemis ini ia sendiri yang mengundangnya. Karena terdengar kabar penjahat penculik wanita sudah menargetkan dirinya. Maka dari itu pendekar sekte pengemis berniat untuk menjaganya. Mendengarkan hal tersebut, Gu Jin bersama Rong segera meminta maaf. Gu Jin juga berkata, Gong, pemimpin sekte pengemis, merupakan gurunya. Oleh sebab itu, ia bersedia memberikan bantuan untuk menangkap si penjahat saat ini yang telah meresahkan warga di kota tersebut. Singkat cerita, Gu Jin bersama kedua pendekar sekte pengemis sedang berjaga di luar rumah. Tak lama kemudian, dua orang pengawal pribadi milik Ouyang datang ke sana. Ternyata Rong menggantikan posisi untuk menjebak si penculik. Ouyang segera menghampiri tempat tidur tersebut. Alhasil Rong yang menyadari kedatangannya segera menyerang. Namun hal itu dapat dihentikan oleh Ouyang. Di luar, Gu Jin bersama kedua pasukan sekte pengemis digigit ular beracun milik Ouyang, sehingga mereka keracunan. Maka dari itu, Gu Jin kalah bertarung saat berhadapan langsung dengan Ouyang. Tak lama kemudian, Gong, pemimpin sekte pengemis, datang ke sana. Melihat itu, Ouyang balik ketakutan. Demi pertarungan supaya adil, racun di tubuh Gu Jin segera dikeluarkan. Lalu kemudian, Gu Jin bertarung kembali melawan Ouyang. Hasilnya terlihat begitu jelas, Gu Jin jauh lebih kuat darinya, sehingga membuat Ouyang memilih untuk mundur. Namun sebelum ia pergi, ia memberikan obat penawar dari racun ular miliknya kepada Gu Jin. Sementara di tempat lain, pasukan kerajaan suku Mongol sedang beristirahat. Terlihat Tuan Putri suku Mongol yang bernama Hua Zeng kedatangannya saat ini untuk mencari keberadaan Gu Jin. Sebab bagaimanapun juga ia bersama Gu Jin sudah bertunangan di saat dulu. Perjalanan mereka saat ini untuk beraliansi dengan negara Song. Tiba-tiba pasukan kerajaan Jin datang ke sana untuk membunuh mereka semua. Di waktu bersamaan, Gu Jin membawa Rong untuk berkumpul kembali bersama Yang Kang. Sesaat, Gu Jin melihat burung elang miliknya memberikan informasi pasukan utusan suku Mongol sedang diserang. Dengan segera mereka pergi dalam memberikan bantuan. Setelah berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Jin, Yang Kang pergi untuk mengejar pasukan tersebut yang memilih kabur. Sedangkan Hua Zeng terluka parah. Gu Jin menyuruh pasukan suku Mongol membawa putri Hua Zeng ke pusat kota dalam mencari bantuan. Sedangkan ia hendak pergi menyusul Yang Kang mengejar pasukan kerajaan Jin. Sementara itu, Yang Kang menemukan kuda milik Raja Jin ayah angkatnya yang berada di sebuah gubuk tua. Ia pun segera masuk ke dalam untuk mencarinya. Tanpa ia sadar, di dalam peti mayat tersebut terdapat Munian yang disembunyikan oleh Ouyang sebelumnya.
Setelah berhasil menemukan Raja Jin, Yang Kang mengeluarkan pisau dan menusuknya, sebab ia sudah tahu kebenaran dan kejahatan yang telah dilakukan oleh Raja Jin kepada orang tuanya di saat dulu. Raja Jin hanya bisa pasrah dan mengakui kesalahannya. Saat ini ia menyesal telah melakukan hal tersebut. Ia siap mati demi menebus dosa-dosanya itu. Namun perlu diketahui, sejak dulu sampai sekarang, Yang Kang atau Wayan Kang tetap ia anggap seperti anak kandungnya yang sangat ia sayangi, meski sekalipun mereka tidak sedarah. Terlihat jelas terdapat keraguan di hati Yang Kang. Bagaimanapun juga, Raja Jin adalah ayah angkatnya yang telah merawat dan membesarkannya sejak masih kecil. Maka dari itu, untuk kali ini ia melepaskan Raja Jin dan menyuruhnya untuk pergi, sebab sebentar lagi Gu Jin akan datang untuk membunuhnya. Tak lama kemudian, Gu Jin datang ke sana. Lantas, Yang Kang terpaksa berbohong dengan mengatakan Raja Jin tidak berada di gubuk tersebut dan telah pergi sebelum ia datang ke sana. Rong berusaha mengecek keadaan dan menaruh curiga Yang Kang sedang berbohong, namun tidak dengan Gu Jin yang sangat percaya kepadanya karena mereka sudah menjadi saudara angkat. Baru saja ingin pergi, terdengar suara di dalam peti mayat. Saat dibuka, alangkah terkejutnya mereka, ternyata itu adalah Munian yang berada di sana. Dengan segera, Munian dikeluarkan. Alasan ia tidak bisa bergerak ataupun berteriak, itu semua ulah dari Ouyang yang telah membuatnya seperti itu. Gu Jin dan Rong lantas berniat mengejar Raja Jin yang mungkin saja masih belum jauh dan meminta Yang Kang menemani Munian. 定会好好教训他一顿。Setelah mereka berdua pergi, Munian menjadi sangat marah kepada Yang Kang karena tidak membunuh Raja Jin dan masih membiarkannya untuk pergi. Ia pun begitu sangat kecewa. Yang Kang berusaha menjelaskan meski Raja Jin penyebab kedua orang tuanya menderita selama ini, namun bagaimanapun juga Raja Jin sudah banyak berjasa dalam merawat, membesarkannya, mengajarinya bela diri, membaca, memanah, dan berkuda. Meski sangat dendam kepada Raja Jin, namun ia sulit untuk membunuhnya, yang sudah ia anggap seperti ayah kandung sendiri. Mendengarkan itu, Munian berusaha mengerti situasi dan kondisinya. Maka dari itu ia berjanji tidak akan membocorkan masalah ini kepada Gu Jin. Takutnya Gu Jin akan kecewa. Sementara itu, Gu Jin bersama Rong memutuskan untuk kembali karena sudah berjam-jam mereka mencari namun tidak menemukan jejak Raja Jin. 姑父抗帝了，让那老贼逃走了。穆师妹现在需要好好静养。 Singkat cerita, mereka singgah di sebuah penginapan untuk beristirahat. Rong mengajak Munian untuk satu kamar dengannya. Hal itu membuat Yang Kang menjadi bimbang, takutnya Rong akan mendesak Munian untuk menceritakan apa yang telah terjadi saat di gubuk tadi sore. Benar saja, saat sedang mandi, Rong mendesaknya untuk menceritakan apa yang telah terjadi, karena ia yakin Munian pasti mendengarkan pembicaraan antara Yang Kang bersama Raja Jin. Karena tidak bisa berbohong, Munian mau tidak mau menceritakan yang sebenarnya. Yang Kang akhirnya berkata jujur mengenai kejadian di gubuk tadi sore, kalau ia melepaskan Raja Jin. Meski sangat ingin membunuhnya, namun ia sulit untuk melakukannya. Untung saja Gu Jin mengerti situasi yang dialaminya. Gu Jin berkata apabila ia berada di posisinya juga pasti melakukan hal yang sama sepertinya. Maka dari itu, dendam orang tua mereka, Gu Jin tidak akan melibatkannya dan ia sendiri yang akan membunuh Raja Jin. 明早就随念慈一起回牛家，咱们一起过生活。 Setelah itu, Yang Kang menghampiri Munian dan membawakannya makanan. Di sana ia pun memutuskan untuk kembali ke desa orang tua mereka dan meninggalkan kerajaan Jin. Masalah balas dendam kepada Raja Jin, ia sudah menyerahkannya kepada Gu Jin untuk melakukan hal tersebut. Mendengarkan itu, Munian merasa sangat senang. Ia pun bersedia pergi bersamanya, memulai hidup baru di kampung halaman orang tua mereka. Lalu keesokan pagi, Gu Jin bersama Rong tidak menemukan Munian bersama Yang Kang di dalam kamar.
Mereka pun mendapati sebuah surat yang berisikan Yang Kang membawa Munian kembali ke kampung halaman untuk memulai hidup baru di sana. Melihat itu, Gu Jin merasa tenang karena berpikir sebelumnya terjadi sesuatu hal kepada mereka berdua. Singkat cerita, Gu Jin pergi ke penginapan pasukan suku Mongol untuk menjenguk keadaan putri Huazeng. Pasukan suku Mongol lantas meminta Gu Jin untuk menjaga sang putri. Sementara mereka akan tetap melanjutkan perjalanan menuju negara Song karena perjalanan mereka tidak bisa ditunda. 经历了无数的坎坷，可都是为了你呀。郭将，华章交给你了。 Di malam hari, Rong-er membantu untuk merawat sang putri. Namun terdengar putri Huazeng terus menyebut nama Gu Jin, sehingga membuatnya sedikit cemburu dan memilih pergi ke dapur untuk memasak obat. Merasa ada yang tidak beres, Gu Jin segera menyusulnya ke dapur. Dan di sanalah ia menceritakan masa lalunya di saat dulu ia tumbuh besar di kerajaan suku Mongol. Pangeran dan Putri Huazeng beserta petinggi suku Mongol merupakan teman sekaligus sahabatnya. Bahkan Raja suku Mongol memperlakukannya dengan sangat baik, seperti dianggap anak sendiri. Anda, Singkatnya, Huazeng telah sadar. Ia pun memeluk Gu Jin, sebab kepergiannya saat ini hanya untuk mencarinya. Rong-er yang melihat itu segera memisahkan mereka berdua. Huazeng berkata ia bersama Gu Jin sudah bertunangan. Mendengarkan itu, Rong-er seketika langsung terdiam. Gu Jin哥哥， 哟，我也想玩。 蓉儿， 留在这里我左右不是人。 Keesokan harinya, Rong-er memilih untuk pergi karena terbakar api cemburu sekaligus marah kepada Gu Jin yang ternyata sudah bertunangan. Gu Jin berusaha menjelaskan pertunangan dirinya bersama Huazeng merupakan kesalahpahaman. Demi membuktikan itu, ia pun menghampiri Huazeng dalam menjelaskan ia tidak mencintainya. Namun sayang, Rong-er sudah lebih dulu pergi dari sana. Kita pun flashback sebentar di masa lalu. Di kala itu, Putri Huazeng hendak dinikahkan dengan pangeran dari keluarga Genghis Khan. Gu Jin menentang pernikahan tersebut. Karena hal itu, Raja suku Mongol lantas berniat menjodohkan Gu Jin bersama Putri Huazeng. Kembali ke masa sekarang, Gu Jin menjelaskan alasan ia menentang pernikahannya karena ia tahu pangeran dari keluarga Genghis Khan sangatlah jahat. Takutnya Huazeng akan hidup menderita. Huazeng sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Setelah mendengarkan itu semua, Huazeng sangat kecewa dan patah hati. Perjalanannya untuk mencari keberadaannya berakhir sia-sia. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk pulang. Sebelum itu ia sempat berkata, mereka berdua masih terikat pertunangan. Asalkan Gu Jin kembali ke suku Mongol, maka ia akan menunggunya. 怎样？我们的婚约还在，我就等你。 Singkatnya, Gu Jin pergi ke pesisir pantai untuk menyewa sebuah perahu dalam mengantarnya ke Pulau Bunga Persik. Satu persatu nelayan menolak mengantarnya karena semua orang tahu Pulau Bunga Persik sangat menyeramkan. Namun ada salah satu nelayan yang bersedia mengantar karena Gu Jin memberikan uang yang begitu sangat banyak. 你要是有去无回，那可不怪我。 Sementara di Pulau Bunga Persik, Huang, ayahnya Rong-er, masih belum bisa move on atas kematian istrinya dan seringkali masih membayangkan keberadaannya. Semenjak ditinggal mati oleh sang istri, Huang merawat dan membesarkan Rong-er seorang diri di pulau tersebut dan tidak pernah pergi keluar. Hingga di saat Rong-er sudah tumbuh dewasa, ia pun melepaskan putrinya itu untuk pergi melihat dunia luar. Kembali ke masa sekarang, Gu Jin telah tiba di Pulau Bunga Persik. Nelayan sempat bertanya kapan ia harus menjemputnya. Gu Jin meminta tidak perlu dijemput, karena setelah datang ke sana, ia tidak berniat untuk pergi. Lalu ia pun masuk ke dalam pulau. Setelah berjalan cukup jauh, ia pun merasa bingung karena seperti berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Lantas ia meletakkan sebuah barang sebagai tanda.
Dan benar saja, setelah berjalan cukup jauh, ia ternyata kembali ke titik semula. Dari sinilah, Gujin menyadari pulau tersebut terdapat sebuah mekanisme labirin dan akan selamanya terjebak di sana. Berulang kali ia berusaha naik ke atas pohon untuk melihat area sekitar, tetap saja ribuan bunga persik akan selalu menyerangnya. Tiba-tiba, ada seorang guru tua baring tepat di sebelahnya yang membuat Gujin sangat terkejut. Guru tua itu biasa dipanggil bocah tua nakal karena sifat dan tingkahnya seperti anak kecil. Dan guru tua tersebut bernama Zhao Botong. Setelah mengetahui Gujin merupakan kekasihnya Rong-er, Zhao Botong begitu sangat senang dan mengajaknya berteman. 你就不怕他杀了你？味儿那丫头，我跟你一起。这事要怪